Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Makam orang yang terjaga dari lalai. Pernahkah engkau merasa hadir dalam ibadah tapi hati entah kemana? Atau menyebut nama Allah tapi lidah terasa lebih fasih daripada ruh? Wahai pencari yang lelah oleh hiruk-pikuk dunia, dengarlah sejenak dengan hati yang hening. Di antara lautan manusia yang hidup dalam pusaran dunia, ada segelintir hamba yang terjaga. Mereka bukan sekadar bernafas, tapi hidup dalam kehadiran. Mereka tidak hanya salat, tapi benar-benar berdiri di hadapannya. Mereka tidak hanya berzikir, tapi zikir itu menjadi denyut nadi ruhani mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib membuka tirai-tirai lalai dengan cahaya kesadaran. Beliau menuntun kita mengenali makam yang hanya dicapai oleh hati-hati yang telah dibangunkan dari tidur panjang duniawi. Mereka adalah yang hidup dalam hudur, yang hatinya senantiasa tertambat kepada Allah, yang mewaspadai gerak-gerik batinnya, yang menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, yang beramal bukan karena imbalan, yang menjadikan sunyi sebagai sahabat dan zikir sebagai nafas, dan yang terjaga dari kelalaian, seakan ruhnya telah dibangunkan oleh seruan cinta ilahi. Wahai jiwa yang rindu pada cahaya, mari kita tenggelam dalam samudera penjelasan ini, mengikuti cahaya yang ditinggalkan oleh Syekh Agung dari Jilan. Hidup dalam kehadiran ilahi, hudur. Sahabat ruhani yang dirahmati Allah, bayangkan dirimu berdiri di hadapan lautan tak bertepi. Bukan laut dunia, tapi samudera kehadiran ilahi. Di sana, setiap bisikan angin adalah sapaan Allah. Setiap debur ombak adalah getar rahmatnya. Inilah makam hudur, makam kehadiran hati yang tak pernah absen dari hadirat Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan, makam ini bukan sebagai teori spiritual yang tinggi dan jauh, tapi sebagai kehidupan yang nyata bagi ruh yang telah sadar. Ia berkata, jadilah engkau dalam pandangan Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hudur bukan semata menghadirkan Allah dalam pikiran, melainkan merasa diliputi dan dilingkupi oleh pandangannya. Laksana seorang hamba yang tunduk total di hadapan Raja, makam ini menuntut ketundukan hati yang mutlak, bukan sekadar perilaku lahir. Wahai sahabat, tariklah napas perlahan. Apakah engkau benar-benar sadar saat engkau mengucapkan bismillah? Ataukah lisanmu lebih dahulu dari hatimu? Hidup dalam kehadiran ilahi adalah kehidupan yang penuh getar batin. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap detik menjadi pengabdian. Orang yang berada dalam makam ini telah keluar dari penjara kelalaian dan memasuki taman keintiman. Ia tidak makan kecuali dengan rasa syukur, tidak tidur kecuali dengan pasrah, tidak bicara kecuali dengan kehati-hatian seorang kekasih yang takut melukai perasaan sang terkasih. Hatinya menyala oleh nur hudur, cahaya kesadaran ilahi yang senantiasa membimbingnya. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa kehadiran hati adalah akar segala makam, dan lalai adalah akar segala kehancuran ruhani. Maka siapa yang hatinya tidak hadir, amalnya seperti tubuh tanpa ruh. Dengarkan ini, wahai sahabat. Ketika engkau berdiri dalam sholat dan hatimu masih bersama urusan dunia, maka engkau belum sampai ke makam hudur. Makam ini membutuhkan mujahadah, perjuangan yang panjang dan sabar. Tapi begitu engkau mencapainya, engkau tak ingin kembali. Karena hudur adalah surga sebelum surga. Dalil yang menjadi fondasi makam ini sangat agung. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 14. Inilah seruan ilahi kepada Musa alaihissalam.
Seruan untuk hidup dalam kehadiran, bukan hanya sekadar ritual. Wahai jiwa-jiwa yang rindu. Makam hudur adalah anugerah, tapi juga buah dari kesungguhan. Ia adalah makam para pecinta, yang tidak lagi menuntut, tetapi hanya ingin hadir dan dilihat olehnya. Jangan menunggu esok untuk menghidupkan hati. Bangkitlah sekarang dari kelalaian. Ciptakan ruang sunyi di batinmu, dan biarkan cahaya kehadiran itu menembus segala kabut dunia. Ya Rabb, hadirkan kami di hadapan-Mu, bukan hanya dalam jasad, tapi dalam hati yang bersujud. Jangan biarkan kami menjadi tubuh yang berdiri, tapi hati yang berpaling. Amin ya Rabbal Alamin. Hatinya hidup dan tertaut kepada Allah. Sahabat yang dicintai Allah, ada hati yang berdetak karena darah, dan ada hati yang berdenyut karena zikir. Hati yang hidup bukan sekadar yang memompa kehidupan jasmani, tapi yang menyala karena cahaya Rabbani. Dialah hati yang hidup dan tertaut kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, hati yang seperti ini tidak pernah diam dari zikir, tidak pernah berpaling dari rasa butuh kepadanya. Ia selalu segar karena siraman nur ilahi. Hatimu hidup selama engkau bersama Allah, tetapi ia akan mati bila engkau berpaling dan bersama selainnya. Begitulah beliau menggambarkan. Cobalah pejamkan mata sejenak, wahai sahabat. Tanyakan dengan jujur, adakah hatimu masih bisa merasakan gemetar ketika namanya disebut? Masihkah ia meneteskan air mata karena rindu kepadanya? Hati yang hidup karena Allah seperti taman yang senantiasa disiram oleh hujan kasih sayangnya. Ia tidak pernah gersang. Bahkan di musim dunia yang paling kering sekalipun, ia tetap mekar, karena akarnya menancap dalam keimanan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Getaran itu bukan sekadar emosional. Ia adalah resonansi ruhani, tanda bahwa hati itu masih peka dan belum mati. Dan hati yang hidup seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir, adalah tempat turun rahmat, tempat memancar cinta, dan tempat berteduh bagi karunia-Nya. Wahai jiwa yang letih karena dunia, pernahkah engkau merasa kosong di tengah keramaian, rindu yang tidak tahu kepada siapa? Itulah tanda hati yang merindukan Rabb-Nya. Tautkan hatimu kembali kepada Allah, kembalilah kepada sumber segala kehidupan. Syekh menasihati, jangan jadikan hatimu kandang dunia dan nafsu, tapi jadikan ia tempat turunnya cahaya dan kalam Tuhanmu. Hati yang tertaut pada Allah tidak mudah diguncang, tidak oleh kehilangan, tidak oleh dunia yang mengecewakan, karena ia telah menggantungkan seluruh kehidupannya hanya pada satu titik, Allah. Zikir adalah nafasnya, doa adalah detaknya, syukur adalah jantungnya, dan cinta kepada Allah adalah denyut yang menghidupkannya. Ya Allah, hidupkanlah hati kami yang telah beku. Luluhkanlah ia dengan hangatnya zikir. Jadikan ia taman yang engkau kunjungi setiap waktu. Dan jangan engkau biarkan hati ini terikat pada dunia, melainkan hanya padamu semata. Amin ya Rabbal Alamin. Ia selalu waspada terhadap gerak hatinya. Ada satu makam halus, tempat di mana seorang hamba bukan hanya menjaga lisannya, bukan hanya mengawasi tindakannya, tapi mengintai gerak-gerik hatinya. Makam ini adalah puncak dari kesadaran ruhani, makam muraqabah terhadap setiap getar batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa orang yang terjaga tidak membiarkan hatinya berjalan sendiri tanpa kendali. Ia selalu bertanya kepada dirinya sendiri, kemanakah hatiku tertuju saat ini? Kepada Allah kah atau kepada selainnya? Karena ia tahu, sedetik saja hati berpaling, maka hijab kembali menyelimuti nur ilahi. Hati laksana cermin, dan zikir adalah kain pengelapnya. Bila hati tidak terus-menerus diawasi, debu dunia akan menempel dan perlahan mengaburkan pantulan wajah ilahi di dalamnya. Sahabatku, cobalah engkau tenang sejenak, dengarkan detak hatimu. Apakah ia berdetak untuk Allah atau dunia? Apakah bisikannya adalah harapan suci atau angan yang fana? Syekh berkata, perhatikan hatimu setiap saat. Jika engkau melihat ia condong kepada dunia, maka tegurlah dengan pedang zikir.
Jika ia condong kepada makhluk, maka tariklah dengan tali syukur dan sabar. Betapa agungnya maqam ini. Ia tidak menunggu kelalaian besar untuk bertobat. Bahkan lintasan halus pun menjadi kegelisahan bagi hati yang hidup. Karena baginya, cinta sejati tidak akan pernah nyaman bila berpaling walau sekejap. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka berhati-hatilah kamu kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi panggilan untuk senantiasa hadir dalam kesadaran, untuk tidak membiarkan hati lengah, karena yang dicintai sedang memandang dari balik tirai. Wahai sahabat, tahukah engkau bahwa lintasan hati bisa menjadi jalan turunnya rahmat atau menjadi sebab jauhnya cahaya? Maka berhati-hatilah. Jangan biarkan hati menjadi pasar lalu lalang dunia. Jadikan ia mihrab tempat rindu dan zikir bertaut. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa ketajaman ruhani seorang hamba diukur dari sejauh mana ia bisa membaca detak batinnya sendiri. Bukan orang lain. Ia tidak sibuk menilai manusia, tapi menunduk dalam, meneliti denyut niatnya sendiri. Dan inilah maqam kewaspadaan sejati. Bukan karena takut neraka, tapi karena malu jika cintanya tertutupi oleh hijab yang kita biarkan tumbuh. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tidak hanya menjaga lisan dan perbuatan, tetapi juga mengawasi hatinya. Jangan biarkan kami tertipu oleh amal yang tampak, tapi kosong dari keikhlasan. Limpahkan kepada kami cahaya muraqabah, hingga kami malu untuk berpaling walau sesaat. Amin ya Rabbal Alamin. Syuhud, melihat Allah dalam segala sesuatu. Pernahkah engkau melihat mentari pagi yang menyapu kabut dunia dan menyadari bahwa di balik cahayanya ada sinar yang lebih halus? Atau mendengar desir angin yang membelai dedaunan, lalu hatimu menangkap bisikan ilahi di baliknya? Itulah syuhud, maqam agung di mana seorang hamba menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang telah dicuci oleh zikir, dibersihkan oleh tangisan, dan disinari oleh cinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengungkapkan bahwa syuhud bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman batin yang mengakar. Beliau berkata, apabila hati telah disucikan dari segala sesuatu selain Allah, maka akan tampak baginya kehadirannya dalam segala sesuatu. Syuhud adalah keadaan ruhani, di mana seorang hamba tidak lagi melihat peristiwa sebagai kebetulan, tapi sebagai pesan. Tidak lagi melihat makhluk sebagai makhluk semata, tapi sebagai pantulan wujud yang Maha Esa. Wahai sahabat yang mencarinya, syuhud menuntut kefanaan dari segalanya kecuali Allah. Ia adalah makam orang yang telah melepaskan segala ilah palsu, lalu hatinya menjadi cermin bersih yang memantulkan wajah ilahi. Ia melihat Allah dalam angin yang berhembus, dalam kesedihan yang mendera, dalam senyum anak kecil, dan dalam keheningan malam yang sunyi. Dunia tidak lagi menjadi tabir, tapi jendela menuju penyaksian. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surah Fussilat ayat 53. Dengarkan ini dengan hati yang tenang, wahai sahabat. Syuhud bukan ilusi, ia bukan lamunan. Ia adalah hasil dari hati yang terus-menerus dibakar oleh cinta, direndam oleh sabar, dan dibersihkan dari keakuan. Syekh Abdul Qadir berkata, wujud Allah tidak tersembunyi. Yang tersembunyi adalah hatimu yang tertutup oleh dirimu sendiri. Maka siapa yang hatinya masih penuh dengan kepentingan diri, kebisingan dunia, dan cinta selain Allah, ia akan buta meskipun matanya terbuka. Dalam makam syuhud, tidak ada yang kebetulan. Setiap daun yang gugur, setiap kehilangan, setiap peluh, setiap air mata, semuanya menjadi jalan untuk melihatnya. Bahkan penderitaan menjadi panggilan, bahkan keterasingan menjadi jembatan, bahkan kematian menjadi pintu gerbang menuju zat yang selama ini disaksikan dalam segalanya. Wahai pecinta ilahi, jika engkau benar-benar ingin sampai pada makam ini,
Maka bersihkan hatimu dari angan-angan dunia, dari ketergantungan pada makhluk, dan dari ambisi terhadap hasil. Jadilah hamba yang tidak lagi bertanya, mengapa? Tapi hanya ingin menyaksikan siapa di balik segala sesuatu. Ya Allah, jadikan kami dari golongan mereka yang Engkau bukakan mata hatinya, sehingga kami melihat-Mu dalam ciptaan-Mu. Jangan biarkan kami terhijab oleh bentuk, tapi tampakkan wajah-Mu dalam keindahan wujud. Lepaskan kami dari kegelapan ego, dan benamkan kami dalam cahaya syuhud. Amin ya Rabbal Alamin. Amalnya murni karena cinta, bukan karena harapan dunia atau surga. Makam tertinggi dari amal bukanlah amal yang banyak, bukan pula yang tampak hebat di mata manusia, tapi amal yang lahir dari cinta. Bukan karena dunia, bukan karena pahala surga, tapi murni karena ingin mendekat dan dicintai oleh Sang Pencinta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengungkapkan dengan lembut namun dalam, janganlah engkau beribadah karena mengharapkan surga atau takut neraka, tapi beribadahlah karena engkau mencintai Allah dan karena engkau malu kepadanya. Inilah makam kekasih, bukan sekadar hamba. Amal yang dilandasi cinta, bukan transaksi. Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada tawar-menawar. Hanya ada kerinduan yang terus menyala, yang menuntun seorang hamba untuk sujud dalam gelap malam ketika semua mata tertidur. Wahai sahabat, pernahkah engkau merasa cukup hanya dengan menyebut namanya? Tanpa imbalan, tanpa janji, hanya ingin menyapa karena cinta? Disitulah letak keikhlasan sejati. Dan orang yang telah mencicipinya tak lagi memerlukan alasan untuk beramal. Inilah makam mereka yang mencintai Allah tanpa syarat. Mereka yang berdiri dalam sholat tidak menginginkan surga dan tidak takut akan neraka. Mereka hanya ingin menyatu dalam cinta. Bagi mereka ridhaanya adalah puncak segala tujuan, dan wajahnya adalah semua yang mereka cari. Allah berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Wahai jiwa yang sedang mengembara, jangan biarkan amal menjadi alat tukar. Jangan kotori keindahan ibadah dengan harapan duniawi. Karena cinta sejati tidak meminta, tidak menuntut, dan tidak menghitung. Ia hanya memberi dan merasa cukup hanya dengan berada dekat. Syekh Abdul Qadir berkata, orang yang beramal karena cinta tidak akan bertanya kapan balasannya, karena ia tidak merasa sedang bekerja. Ia merasa sedang mengabdi kepada kekasihnya. Dalam keheningan malam, hamba ini menangis bukan karena takut hukuman, tetapi karena rindu yang tak tertahankan. Ia menyebut nama Allah bukan untuk dikabulkan doanya, tapi karena tak kuasa menahan kerinduan. Bahkan sujudnya pun menjadi ratapan cinta yang tersembunyi dari dunia. Ia bukan hamba yang mengejar pahala. Ia adalah kekasih yang tidak mampu jauh dari zat yang dicintainya. Dan itulah makam tertinggi, makam khusyuk al-mahabbah, khusyuk karena cinta, bukan karena takut. Ya Allah, jadikanlah amal kami murni karena-Mu, tanpa syarat, tanpa pamrih. Hapuskan keinginan tersembunyi dari hati kami yang mencemari ibadah kami. Jadikan cinta kepadamu sebagai satu-satunya alasan kami beribadah, dan ridha-Mu sebagai satu-satunya tujuan. Jangan biarkan kami berhenti di makam takut dan harap. Tuntun kami melampaui semuanya, hingga kami hanya ingin Engkau. Hanya Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Sunyi menjadi sahabat, zikir menjadi nafas. Ada makam yang sunyi, hening, dan tak tersentuh hiruk-pikuk dunia. Di sana tidak ada tepuk tangan manusia, tidak ada sanjungan, tidak ada sorotan. Hanya ada seorang hamba dan Tuhannya, saling memandang dalam diam yang menyala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menyampaikan bahwa salah satu tanda orang yang terjaga dari lalai adalah ketika sunyi bukan lagi kehampaan, tetapi tempat perjumpaan. Ia menjadikan kesendirian sebagai pelukan ilahi. Sunyi bukan keterasingan, tapi keintiman. Dan zikir bukan lagi kewajiban, tapi nafas yang tak bisa dihentikan. Wahai sahabat, pernahkah engkau duduk sendiri di ujung malam, tanpa suara, tanpa gerak,
lalu tiba-tiba hatimu bergetar karena merasa dilihat olehnya? Itulah keindahan sunyi yang dirindukan para kekasih Tuhan. Syekh berkata, carilah dia dalam kesendirianmu, karena hati takkan menemukannya dalam keramaian yang melalaikan. Sunyi menjadi mihrab, zikir menjadi nafas. Dalam maqam ini, seorang hamba tidak lagi mampu hidup tanpa menyebutnya. Ia bernafas dengan asma Allah, seperti detak jantungnya yang tak pernah berhenti. Bahkan dalam diamnya, ruhnya berseru, Allah, Allah. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, dalam diam, suara zikir menjadi gema yang mengisi batin. Tak terdengar oleh telinga manusia, tapi menggema dalam langit ruhani. Zikir di makam ini tak lagi hanya lafaz, tapi menjadi napas batin yang menghidupkan. Ia bukan upaya, tapi kebutuhan. Allah berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Betapa lembutnya janji ini, bahwa dalam sunyi yang penuh zikir, Allah mengingat hambanya. Dan bukankah diingat olehnya adalah kemuliaan yang melampaui seluruh dunia dan akhirat? Wahai sahabat, mereka yang telah menjadikan zikir sebagai napas tidak akan kuat lama dalam kelalaian. Mereka akan gelisah jika hati menjauh darinya. Bagi mereka, keheningan bukan ancaman, tapi taman. Tempat berkhalwat dengan Yang Maha Mendengar. Syekh Abdul Qadir berkata, jika engkau merasa hampa ketika tidak berzikir, maka ketahuilah hatimu telah hidup. Dan jika engkau tenang dalam kelalaian, maka berhati-hatilah, karena ruhaniyahmu sedang sakit. Ya Allah, jadikan sunyi kami penuh makna. Jadikan diam kami syarat dengan kehadiran-Mu. Bangkitkan kerinduan dalam kesendirian kami. Jadikan zikir sebagai nafas kami, hingga kami tak dapat hidup tanpa menyebut nama-Mu. Dekatkan kami padamu dalam sepi. Lapangkan hati kami untuk menyambut keheningan sebagai karunia, dan hidupkan ruh kami dengan ingatan kepadamu siang dan malam. Amin ya Rabbal Alamin. Terjaga dari kelalaian adalah tanda kehidupan ruhani yang hakiki. Wahai pencari cahaya yang hakiki, adakah tanda yang lebih nyata dari kehidupan ruhani selain kesadaran yang terus menyala? Orang yang terjaga dari lalai bukan sekadar menjalankan ibadah, tapi hatinya terjaga, siaga di hadapan Allah dalam setiap nafas, dalam setiap gerak, bahkan dalam diam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa lalai adalah kematian ruhani. Ia berkata, orang yang lalai, meski tubuhnya bergerak, ruhnya mati. Dan orang yang terjaga, meski diam dan tersembunyi, ruhnya hidup dan bercahaya. Wahai sahabat, kehidupan ruhani bukan diukur dari banyaknya aktivitas lahir, tapi dari nyalanya kesadaran batin. Orang yang terjaga dari lalai memiliki mata hati yang terbuka. Ia tidak sekadar hidup, tapi hidup dalam makna yang sebenarnya. Ia hadir dalam ibadah, hadir dalam doa, bahkan hadir dalam rutinitas duniawi, karena hatinya tidak pernah berpaling dari Allah. Dengarkanlah, wahai jiwa yang rindu kepadanya. Terjaga dari lalai bukan berarti tidak tidur, tapi hati tetap terjaga, walau tubuh beristirahat. Ia tidak tenggelam dalam dunia, meski hidup di dalamnya. Ia tidak diperbudak oleh waktu, karena jiwanya mengalir di bawah arus kehendak ilahi. Orang yang terjaga dari lalai adalah ia yang hidup dalam gelombang zikir, siaga terhadap ilham dan bisikan batin. Ia mampu membedakan antara gerak ruhani dan gelisah nafsu. Ia bukan hamba waktu, tapi hamba yang hidup dalam detak keabadian. Detak-detak yang menegaskan kehadiran Allah di setiap denyutnya. Allah berfirman, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Wahai engkau yang mendambakan kebangkitan ruhani, bangunlah dari tidur panjang kelalaian, karena lalai bukan hanya lupa, tapi mati rasa terhadap hadiratnya, dan terjaga bukan hanya sadar, tapi terhanyut dalam zikir tanpa putus. Ruh yang hidup menangis saat jauh dari Allah, tersiksa saat lalai, dan damai saat kembali mengingatnya. Syekh Abdul Qadir berkata, jangan kau biarkan hatimu tidur bersama tubuhmu. Hati yang hidup adalah hati yang selalu siaga,
menanti panggilannya meski dalam senyap. Terjaga dari lalai berarti menyadari setiap langkah, setiap pandangan, setiap niat. Ia adalah makam orang-orang yang hidup dalam kesaksian, bukan hanya tahu bahwa Allah Maha Hadir, tetapi benar-benar merasakannya. Maka ketika ia makan, ia ingat Allah. Ketika ia bekerja, ia bergantung kepada Allah. Ketika ia diam, hatinya tetap berzikir, "Ya Allah, bangunkan kami dari tidur panjang kelalaian, hidupkan hati kami dengan cahaya-Mu. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang ruhnya menyala, jiwanya terjaga, dan hatinya senantiasa memandang wajah-Mu dalam diam dan gerak. Limpahkan kepada kami kehidupan ruhani yang sejati. Jangan biarkan kami hidup dalam tubuh, namun mati dalam ruh. Jadikan kelalaian sebagai musuh kami, dan zikir sebagai tempat kembali kami. Amin ya Rabbal Alamin." Wahai sahabat yang menyimak dengan hati, mereka yang mencapai makam terjaga dari lalai bukanlah yang paling banyak berbicara, tapi yang paling dalam diamnya. Bukan yang paling banyak bergerak, tapi yang paling sadar dalam setiap geraknya. Mereka berjalan di bumi, namun jiwanya menetap di langit kehadiran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan bahwa hakikat dari ruhani yang hidup bukanlah gemuruh amal lahir, tapi hadrah qalbiyah, hadirnya hati di sisi Allah. Mereka adalah manusia yang telah mengganti kelalaian dengan zikir, mengganti keramaian dengan keheningan yang dipenuhi cinta, dan mengganti amal berbalas dengan amal karena rindu. Wahai pecinta, ketahuilah bahwa lalai bukan sekadar lupa, tapi mati rasa terhadap hadirat Allah. Dan terjaga bukan hanya sadar, tapi menyatu dengan kehadirannya. Maka, bangkitlah, biarkan hatimu bangun. Bangunkan ruhmu dengan zikir. Biarkan hidupmu dipenuhi kesadaran. Jadikan sunyi sebagai tempat pulang. Jadikan cinta kepada Allah sebagai alasan bergerak. Ya Allah, jangan biarkan kami tertidur dalam kelalaian. Hidupkan hati kami agar terjaga dalam setiap napas. Tautkan ruh kami pada hadirat-Mu, dan karuniakan kepada kami kehidupan ruhani yang sejati, yang tidak mengenal lalai, yang hanya mengenal cinta dan kehadiran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang makam orang yang terjaga dari lalai dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.